Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, lanjut dosensi ya. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada dulu. Siapa? Alasannya apa ya? Kalau tidak masuk, serahkan alasan. Sakit Bu katanya. Oh ya, sakit apa? Ada suratnya tidak? Ada. Suratnya tadi di mana, Mbak Bu? Nggak tahu. Nanti suratnya menyusul ya. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita melakukan exercise terlebih dahulu untuk menambah semangat kita. Silakan semuanya untuk berdiri. Nanti kalian ikuti instruksi dari ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali ke kanan. Kalau ibu bilang tepuk dua, kalian tepuk dua kali ke kiri. Kalau ibu bilang tepuk tiga, kalian tepuk tiga kali ke depan. Tapi sebelum tepuk, kalian harus bilang dulu. Paham? Kita mulai ya. Tepuk satu, bu. Tepuk dua, bu. Tepuk tiga, bu. Yeay, silakan duduk. Ternyata semuanya sudah fokus. Nah, sebelum masuki materi dan kita mengulas materi, masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan sebelumnya? Ayo katakan siapa? Oke, bagi Anda, kira-kira apa ya materi pertemuan sebelumnya? Membagikan informasi yang akurat dalam laporan hasil observasi sama identifikasi makna-makna dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lain yang mendukung. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Anda sudah menjawab. Kemarin belajar ya Mbak? Ya. Jadi masih ingat. Yang lain belajar nggak? Seperti biasanya ya teman-teman, pemilihan saya tidak hanya fokus kepada tugas, tetapi tentang keaktifan kalian. Jadi di kelas itu jangan hanya pasif ya, usahakan kalian menjawab, memberi opini, pendapat, maupun memberi masukan dan saran. Nah selanjutnya, adakah yang mengetahui atau mengenal apa itu kaidah kebahasaan dalam NHO? Jangan lupa untuk mencatat materi hari ini. Saya dulu. Ya, Mbak Umi, apa? Kaidah keberhasilan tes NHO termasuk ciri-ciri bahasa yang digunakan agar laporan bersifat ilmiah, objektif, dan sistematis. Ya, benar sekali. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama tentunya peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat dalam menyusun NHO secara lisan maupun tulisan sesuai dengan struktur dan teks yang baku. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan praktik laporan langsung, peserta didik itu diharapkan dapat membedakan segi objektivitas dalam laporan NHO dan dapat menyajikan informasi yang faktual secara menurut logis maupun komunikatif. Dan yang terakhir, secara praktik, peserta didik itu ditargetkan dapat menyusun NHO berdasarkan data laporan yang diperoleh. Sifatnya itu bisa mempresentasikannya dalam bentuk buku TPS atau biasa kita sebut dengan scrapbook dengan informasi yang informatif, sifatnya visual dengan memperhatikan kejelasan isi, akurasi data, serta menggunakan bahasa yang efektif dan sesuai dengan konteksnya. Nah, siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan pengertian dari kaidah
kebahasaan LHO sesuai dengan yang sudah dibacakan Mbak Uli tadi. Silakan Mbak Diana. Pengertian dari kaidah kebahasaan laporan hasil observasi berikut. Kaidah kebahasaan dari laporan hasil observasi adalah aturan atau prinsip dari penggunaan bahasa yang harus dipenuhi agar laporan itu menjadi jelas, teratur dan sesuai standar tujuan dalam menyampaikan hasil pengamatan secara objektif. Dengan memenuhi kaidah-kaidah ini, laporan hasil observasi akan mampu menyampaikan data atau pengumuman secara jelas, akurat, dan dapat bertanggungjawab secara ilmiah. Ya, benar sekali Mbak Diana. Yang selanjutnya terdapat 8 kaidah kebahasaan dalam LHO. Yang pertama adalah dengan menggunakan kalimat definisi. Apa sih kalimat definisi itu? Kalimat definisi sendiri digunakan untuk menjelaskan pengertian atau makna dari objek yang diamati dalam teks laporan observasi. Yang kedua, menggunakan kalimat deskripsi. Apa sih kalimat deskripsi dalam LHO? Kalimat deskripsi dalam LHO tentunya untuk menguraikan secara rinci ciri-ciri, fisik, perilaku, fungsi maupun bagian-bagian dari objek yang telah diamati. Yang ketiga ada kalimat klasifikasi. Apa sih kalimat klasifikasi itu? Klasifikasi merupakan mengelompokkan objek berdasarkan kategori atau jenis tertentu dari laporan observasi tersebut. Yang keempat, menggunakan nomina, kata benda, dan verba, kata kerja spesifik. Dalam laporan observasi, nomina sendiri dipakai untuk menamai objek atau bagian objek dengan tepat. Dan verba spesifiknya digunakan untuk menjelaskan aktivitas atau tindakan khusus yang dilakukan oleh objek tersebut. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Tentunya dalam LHO juga menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan aktivitas atau perilaku yang dilakukan oleh objek secara dinamis. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Di sini menggunakan kata hubung kronologis dan kausalitas, seperti urutan kejadian atau hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, menggunakan adjektiva atau kata sifat. Adjektiva sendiri digunakan untuk memberikan rincian, misalnya tentang objek, mengenai ukuran, warna, bentuk, atau sifat yang lain. Dan yang terakhir adalah menggunakan fakta. Tentunya dalam teks LHO sendiri harus berbasis fakta ya, sesuai dengan data yang telah kita temukan dan kita amati. Tidak boleh termasuk opini pribadi, imajinasi, ataupun asumsi tanpa dasar. Yang selanjutnya ada yang bisa membantu untuk menjelaskan. Ada menyusun laporan LHO memerlukan ketelitian dalam memilih fakta dalam menyusunnya secara utuh. Ada struktur prinsipnya 2. Siapa yang mau menjelaskan strukturnya saja? Ya, silakan. Yang pertama itu struktur laporan observasi. Yang pertama ada struktur, itu merupakan topik yang diambil secara singkat dan jelas. Kemudian yang kedua pendahuluan itu berisi mengenai latar belakang, alasan memilih objek tersebut, dan juga tujuan apa yang didapatkan dari observasi. Kemudian yang ketiga, deskripsi umum yang dimana itu merupakan pembahasan tentang klasifikasi, ciri umum dan gambaran besar objek. Yang keempat, deskripsi bagian itu berupa penjabaran bagian atau aspek spesifik dari objek. Dan yang kelima, bentuk itu berupa kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Dan biasanya juga ada saran jika Ya. Dan yang selanjutnya ada prinsip objektivitas dalam menyusun LHO. Apa sih prinsip objektivitas itu? Jadi objektivitas adalah semua informasi yang ditulis harus berdasarkan data hasil pengamatan. Tidak boleh palsu ya sifatnya, hindari bias atau subjektivitas juga, seperti kata-kata yang menunjukkan perasaan atau opini pribadi. Yang selanjutnya ada prinsip sistematis. Dalam prinsip sistematis ini harus secara berurutan dari hal yang umum ke hal yang khusus, menggunakan urutan logis seperti pengenalan objek hingga kesimpulan. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Cara untuk mengumpulkan data tersebut ialah yakni dengan mencatat semua hasil observasi secara rinci agar kita dapat menemukan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami
selanjutnya adalah jika perlu kita menggunakan tabel atau sketsa untuk memperjelas data. Dan yang terakhir adalah menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel secara kreatif dan menarik seperti scrapbook. Ada prinsip penyajian buku tempel, yakni ada 4. Yang pertama, keterbacaan. Tentunya harus menggunakan huruf yang rapi dan ukuran tulisan cukup besar. Yang kedua, bersifat visualisasi, menyertakan gambar, foto, dan diagram secara relevan dengan isi laporan. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas sendiri adalah peserta didik mampu menghias halaman dengan warna, stiker, atau elemen seni tanpa mengganggu isi laporan. Dan yang terakhir, kerapian. Peserta didik harus bisa menata elemen teks dengan gambar sesuai dengan proporsi dan sifatnya harus bersih. Karena kan kita sudah SMA, jadi harus rapi ya, bisa dibedakan dengan anak TK atau SD. Nah, bisa dibaca juga langkah-langkah dalam membuat scrapbook. Saya kira langkah-langkah di buku kalian juga sudah ada, dan tipsnya juga bisa dibaca itu di buku sudah ada ya. Baik, siapa yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Silakan dulu. Ya, silakan Mbak Umi. Kesimpulan materi ini yaitu dengan menyusun laporan hasil observasi bukan hanya tentang masalah apa yang kita lihat, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan fakta tersebut dengan bahasa yang tepat, struktur yang jelas, dan penyajian yang menarik. Kemampuan ini akan memperkuat keterampilan berpikir kritis, keterbukaan, dan kreativitas peserta didik. Ya, jadi kita kan sudah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Tentunya Ibu tidak lupa untuk memberikan oleh-oleh kalian. Ada 2 oleh-oleh, yakni bentuk penugasan. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Bisa kalian membaca dan kalian lihat. Tugas individunya, yang pertama kalian harus mencari objek di lingkungan sekitar kalian. Bisa berupa tanaman, bangunan, hewan, maupun kegiatan di sekitar lingkungan kalian. Yang kedua, kalian harus bisa membuat laporan observasi minimal 200 kata. Kalian harus menggunakan teknik pembahasaan, ada 8 yang sudah dijelaskan tadi, seperti kata tidak aktif, kata tidak sifat, kalimat definisi, kata benda yang umum, dan lain-lain. Dan pastikan laporan bersifat objektif berdasarkan fakta, tidak memasukkan opini pribadi. Tugas kelompoknya, kalian membuat kelompok kecil yang berisi 3-4 orang. Tugasnya kalian membuat buku tempel yang berisi dari laporan observasi masing-masing anggota. Dan buku tempel harus diberi hiasan sederhana, namun sifatnya tetap menarik dan sistematika laporan harus tetap rapi. Sebelum saya menutup materi kali ini, untuk materi pertemuan selanjutnya mengenai mengevaluasi pesan dari menyimak teks monolog. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk belajar. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang bisa disampaikan pada kali ini. Apabila Ibu terdapat salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.